Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa rapi kami, situ menurung yang menjadi para genda, juga yang bermain organ dan tapi ya nyonya Simanjuntak bermain bahu sebagai song leader dan juga Belinda Simanusong sebagai song leader. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan roh-Mu yang kudus itu sehingga kami kuat dan kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, dan apapun yang kami lakukan hari ini kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Pimpin kami Tuhan, semuanya kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal, karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 3. Haleluya, muliakanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami,
karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan, melalui firman-Mu. Oleh karena nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1 dan 2. Ku menuju kehidupan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 2. Banyak benar dosaku, dia dua kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina.
kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami kembali berkumpul di gereja sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semuanya itu kami harus tetap waspada karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu mentaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan. Padamu ada pengertian dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami. Dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2, Yesus berikanlah roh hikmat. Untuk memahami sana
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 hingga ke-9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 dan 2. Aku yakin pada Tuhan. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Kita berdiri. Tiap hari ku rasakan dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2. Dengan firman-Mu.
Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam ibadah kita minggu ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang 42. Saya akan membacakan untuk kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu hari ini menekankan tentang pendidikan. Cintailah pendidikan. Apa sebenarnya itu pendidikan? Kenapa harus dianjurkan untuk mencintai pendidikan itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan yang menasehatkan kita pada hari ini tentang kebiasaan dari manusia itu sendiri tentang pribadinya terhadap orang lain. Maka Tuhan melalui firman-Nya menasehati kita saat ini melalui perumpamaan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Yesus untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah orang-orang yang mengikuti Dia. Yang pertama,
Yesus melakukan tanda mujizat, di mana tanda mujizat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali karena kuasa Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Yesus mengajar. Dan yang ketiga, Yesus menyatakan kerajaan Allah itu dalam perumpamaan. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan hari ini. Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui suatu perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan itu adalah untuk cara yang sederhana sekali. Kenapa? Karena perumpamaan itu orang bisa mengerti karena Yesus mengambil dari situasi dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya tentang orang buta yang tadi. Yesus memberikan pertanyaan, apakah dapat orang buta menuntun orang buta? Jawaban itu bisa muncul dari setiap orang yang tidak percaya dan yang percaya juga pasti mengatakan tidak mungkin. Kenapa jawaban itu tidak mungkin? Karena dipergunakan, dibuktikan, dilihat secara logika. Tidak mungkin. Jangankan orang buta, orang yang melihat pun bisa terjatuh, bisa tersandung. Bagaimana dengan orang buta? Maka jawaban daripada orang-orang yang ramai itu ketika dikatakan tidak mungkin Tuhan, pasti Tuhan juga mengatakan good. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan daripada Yesus untuk menceritakan dan memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang ramai itu, di tengah-tengah orang yang mengikuti Dia? Tidak hanya sebatas itu. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada mereka melalui firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menasehati. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya orang melakukan perbuatan yang baik. Itu yang menjadi dasar utama Injil itu di tengah-tengah kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar siapapun orangnya. Jadi kalau ada orang yang merasa tersinggung dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ketika berkhotbah, berarti dia memakai pikiran, rasionya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dia bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, apapun yang dia dengar dari firman-Nya itu, dan siapapun yang menyampaikan firman itu, apakah itu hamba A, hamba X, hamba Z, pasti dia mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini mengajar saya, bahwa firman Tuhan hari ini mendidik saya, memperbaiki kehidupan saya, memperbaiki pola berpikir saya, memperbaiki pola kehidupan saya secara menyeluruh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah masih ada dari antara kita yang mengingat firman Tuhan minggu yang lewat tentang pemanggilan Abraham? Mungkin dari satu sisi secara logika kita katakan, bagaimana Allah ini, Dia memisahkan Abraham dari sanak saudaranya, Dia memisahkan Abraham dari orang tuanya, dan Dia menyuruh Abraham ke tanah yang belum dia ketahui. Mungkin secara logika kita mengatakan, ya juga ya, ada benarnya.
Seakan-akan keluarga itu tidak berguna bagi Abraham. Tetapi Allah tidak mau memberikan contoh seperti itu. Tapi Allah mau mengatakan dengan memanggil Abraham, maka Allah mengubah konsep hidup Abraham. Dia tidak lagi dibenarkan oleh budayanya, dia tidak lagi dibenarkan dididik oleh komunitas keluarganya, tetapi dia dirubah oleh firman Tuhan. Dengan cara Allah memanggil dia dan menyuruh dia, maka Tuhan akan membesarkan dia, membangun kehidupan dia menjadi kehidupan mengutamakan kerohanian. Karena itu Abraham tidak memakai logika dalam mendengar dan melakukan suruhan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini. Kita akan melihat dan kita akan merespon firman Tuhan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Sebenarnya orang buta itu siapa? Apakah Tuhan Yesus mau menyatakan orang buta itu hanya yang tidak dapat melihat secara fisik? Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak dari antara kita sekarang yang secara fisik dia bisa melihat. Cara pandangnya jernih, cara menatapnya luar biasa. Tetapi di tengah-tengah perbuatan seperti apa yang kita harapkan mungkin tidak kita dapatkan. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak itu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Pasti dari mata turun ke hati. Banyak orang yang menyalahgunakan itu. Matanya bisa melihat, tetapi apa yang dilihat matanya itu tidak begitu baik, sempurna masuk ke dalam hatinya. Sehingga sangat susah kita lihat sekarang bersahabat dengan orang-orang yang sehat fisik. Kadang dia sudah melihat sesuatu yang butuh untuk dia tolong, sesuatu yang butuh untuk dididik, sesuatu yang butuh untuk dikasihani. Tetapi karena memang dia hanya bersyukur matanya bisa melihat secara fisik, untuk itulah Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Bagaimana konsep kehidupan kita? Apakah orang yang buta secara fisik tidak bisa berbuat apa-apa? Kita jangan terfokus kepada tradisi Yahudi. Ketika sesuatu itu tidak sempurna, maka itu langsung diponis karena dosa, karena perbuatan kejahatan. Tapi coba pada saat ini, ketika gereja memanggil kita, memanggil dari kegelapan menjadi terang, dengan 3 tugas gereja itu, maka kita berperan aktif. Bagaimana orang yang cacat secara fisik itu bisa mampu melakukan sesuatu menjadi seperti orang yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bercerita sedikit tentang pantai asuhan HKBP Hepata. Kalau kita berkunjung ke sana, mungkin kita bisa merenungkan sesuatu hal. Di luar sana memang bisa kita lihat orang buta itu adalah orang yang dikasihani. Tetapi ketika kita berkunjung ke sana, kita bisa lihat kenapa ada bisa kelebihan mereka dari kita. Beberapa tahun yang lewat, kita berkunjung ke sana membawa nama atas nama Huria beserta para pelayan penuh berkunjung. Kita kaget luar biasa dengan aktivitas mereka. Dengan mata yang tertutup, mereka bisa memelihara ternak yang begitu bagus semuanya. Perkembangbiakan ternaknya luar biasa. Dan dari kotoran ternak itu mereka sudah bisa menciptakan biogas. Taman-taman mereka begitu indah.
dan mereka bekerja keras untuk membuat aksesoris perhiasan dari manik-manik dan berbagai barang-barang rongsokan yang tidak kita pergunakan lagi. Kalau saya lihat ketika kita membandingkan, kita sekarang bisa melihat secara fisik, mereka tidak bisa melihat secara fisik. Mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukan apa yang tidak mereka bisa lakukan, berarti seimbang. Seimbang. Nah, ketika Tuhan menyatakan firman ini kepada kita, siapakah yang buta itu? Apakah tertuju hanya kepada orang yang tidak melihat secara fisik? Tetapi Tuhan mau menekankan ini kepada kita. Ada beberapa hal yang mau kita lihat. Ada kondisi manusia itu buta secara fisik, dan dia bisa juga buta secara rohani. Ada orang itu melihat secara fisik, tetapi buta sama rohaninya buta. Tapi bagaimana yang dua ini? Dia buta secara fisik, tetapi dia melihat secara rohani, atau dia melihat secara fisik, dia juga melihat secara rohani. Itulah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu memang benar-benar mau mengubah kehidupan kita. Karena apa? Karena kondisi kita selama ini adalah seperti firman Tuhan yang tadi, yang mengatakan kita hanya mampu melihat kesalahan orang lain tanpa kita mampu melihat kesalahan kita. Bagaimana kita mengubah kehidupan kita ini kalau kita sama-sama melihat kekurangan orang lain? Dan itu yang terjadi pada saat ini. Dan itu yang mau Tuhan katakan, kita harus membedakan apa yang mau ditekankan oleh firman Tuhan ketika Tuhan mengatakan cintailah pendidikan. Tuhan mau mengatakan ketika kita mencintai pendidikan, tidak membatasi kita hanya bisa membaca, menghitung, hanya bisa berpikir. Tetapi ketika Tuhan mengatakan cintailah pendidikan, maka orang yang membutuhkan mempelajari, belajar, tidak hanya mengerti, tetapi dia harus mempunyai hidup yang lebih bijaksana. Karena itu mari kita lihat pengalaman. Kalau ada organisasi itu selalu di dalam atau diambang perpecahan. Organisasi itu atau perkumpulan itu tidak penuh dengan damai. Itu menunjukkan bahwa orang pintar banyak di tengah-tengah organisasi itu, tetapi orang bijaksana sedikit. Seandainya semua orang yang bijaksana di sana, pasti organisasi itu akan penuh damai. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita saling menerima, saling menyempurnakan, saling menolong. Karena itu coba kita ubah kehidupan kita pada saat ini. Ketika firman Tuhan mengatakan siapakah sebenarnya yang buta? Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan minggu yang lalu ketika dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Berkat itu sebenarnya sederhana. Kesederhanaannya bagaimana kita harus mengerti, hanya itu aja. Mengerti situasi orang lain, mengerti situasi kita. Dan saya membandingkan bahwa berkat itu dan menjadi berkat itu sederhana. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, angkat tanganmu dua-dua. Apakah pernah tangan kiri saudara itu gatal? Kalau pernah Anda merasakan ini gatal, pasti dengan spontan tangan kiri datang menggaruknya. Atau tangan kiri ini gatal, maka spontan tangan kanan datang menggaruknya tanpa ada itu dipanggil.
Dan begitu juga dengan hal yang berat. Ketika tangan kananmu mengangkat sesuatu benda dan itu berat, maka spontan tangan kirimu itu datang menolongnya. Sederhana bukan? Karena itu Tuhan katakan, tidak akan pernah orang miskin itu tidak ada di antara kamu. Orang yang lemah itu selalu ada di antara kamu. Mungkin di antara orang lain Anda yang lemah. Mungkin di antara sesama itu orang lain lemah, Anda kuat. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Orang yang buta itu bisa berubah seperti orang yang melihat, sekalipun dia tetap buta secara fisik, kalau dia selalu dibekali dengan firman Tuhan. Dan orang yang melihat itu secara fisik bisa buta kalau dia bersandar kepada pikirannya sendiri, bersandar kepada kemampuannya sendiri, bersandar kepada keinginannya sendiri. Karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita di dalam Mazmur 119 ayat 105 itu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang buta sekalipun bisa melakukan aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa melihat. Tapi ingat, jauh lebih sedih kalau orang yang melihat itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang buta. Tapi jauh lebih mengagumkan orang yang buta itu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang yang melihat. Kenapa? Kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Mata kita diciptakan Tuhan tidak hanya untuk melihat, tapi mata kita itu diciptakan Tuhan melihat mana yang bisa harus kita lakukan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, jemaat HKBP Waru, dalam beberapa bulan ini memang kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak nyaman. Kadang kita pertanyakan kehidupan rohani kita, bagaimana Tuhan? Apa yang terjadi? Karena mungkin pundi-pundi yang ada di rumah kita sudah mulai menipis, dan bahkan ancaman-ancaman pekerjaan dan PHK mungkin ada di hadapan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa orang buta itu sekalipun dia tetap buta selama-lamanya, pasti ada sesuatu hal, karya yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dirinya, sehingga dia bisa dikatakan anak-anak terang. Apalagi kita. Ini memang tantangan bagi kita. COVID-19 ini adalah memang tantangan bagi kita, tetapi bukan akhir daripada segala-galanya. Mari kita bangkit. Jemaat HKBP Waru, kita bangkit. Bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan itu ada bersama-sama kita, menyatakan apa yang Dia katakan kepada Abraham. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Bukan tanahnya yang mau dikatakan Tuhan, tetapi berkatnya yang mau dikatakan Tuhan. Tuhan mau memberikan tanah ini, bukan hanya tanahnya yang diberikan Tuhan, tapi berkatnya. Memberkati berarti setiap saat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin COVID-19 ini akan merubah kehidupan kita seperti kehidupan Abraham, yang selama ini mungkin kita berdagang bahan makanan, mungkin kita juga tetap berdagang, tetapi bukan di situ lagi. Atau contoh yang lain juga bisa hadir dalam kehidupan kita. Karena itu katakan dalam hidupmu bahwa iman saya
akan berbuat jauh daripada apa yang saya khawatirkan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami ini sempurna jika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, melalui kuasa firman-Mu dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Sungguh Tuhan baik mengingatkan kami dengan firman-Mu tentang orang buta, mencintai pendidikan. Karena firman-Mu itu adalah mendidik kami, bermanfaat bagi kami untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan perbuatan yang baik. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami Tuhan, bagaimana hidup kami ini lebih sempurna ketika kami berbuat baik. Ada banyak Tuhan dari antara jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, ketika dia menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, dia sama dengan orang yang buta secara fisik, yang ingin hanya dikasihani dan putus asa. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan, sekalipun orang buta itu tidak dapat melihat secara fisik, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu akan membangkitkan dia, mengubah kehidupan dia. Dia mampu berbuat sesuatu seperti apa yang bisa dilakukan orang yang melihat secara fisik. Kami yakin gereja-Mu HKBP Tuhan panggil melalui Vantikarya Hepata yang mengasuh, mendidik, memandirikan orang-orang yang cacat. Dan Tuhan menyapa kami Tuhan melalui berbagai banyak persembahan-persembahan, pertolongan, perbuatan yang akan bisa kami lakukan untuk menolong mereka supaya mereka mampu beraktivitas, mampu menjadi orang-orang yang percaya di dalam hidup mandiri. Kami yakin Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, di dalam ibadah kami ini, kami memohon dan berdoa buat segala persoalan dan pergumulan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu HKBP secara khusus, jemaat-Mu yang ada di HKBP Waru ini. Kami tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, tapi kami yakin melalui iman kami seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, pergilah dan tinggalkanlah sanak saudaramu ke tanah yang kujanjikan. Kami yakin bahwa apapun aktivitas kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, itulah negeri yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memohon, berkatlah Tuhan setiap kehidupan umat-Mu. Tolong sembuhkan jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, hibur jemaat-Mu dalam kondisi berduka, dan kuatkan Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini gelisah dalam menghadapi situasi kondisi COVID-19 ini. Karena kami tidak tahu kapan akan berakhirnya, tetapi Tuhan punya kuasa yang lebih dahsyat untuk mengakhiri segalanya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga para jemaat-Mu semuanya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang memimpin gereja-Mu HKBP Waru ini beserta para halaru dalam pelayanannya. Berikan kepada mereka sukacita, kebersamaan, dan saling memahami dan mengerti. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 481 ayat 1 dan 2, tekuni dan berbuatlah terus, sambil mengumpulkan persembahan. Tekuni dan berbuatlah terus, Tuhanmu Yesuslah teladanmu, sempurnakanlah kebenaranmu, tak cukup kekuatan imanmu, cintamu hanya pada dirimu, sesamamu tiada pedulimu. Tuhanmu lah teladan bagimu, yang mengasihi aku dan engkau, nyawanya dikorbankan bagimu, di kayu salib menggantikanmu, berlimpah kasih dicurahkannya, memberikan kita hidup bahagia. Marilah kita puji Tuhan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan bagi kita. Seorang buta tidak akan mungkin menuntun saudaranya yang buta. Mereka akan jatuh ke dalam lubang. Dengan demikian, setiap orang yang punya hikmat dan pengetahuan haruslah bersedia untuk menuntun saudara-saudaranya, supaya seluruh langkah hidup kita di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan pemberi hikmat, tetaplah kita mencintai pengetahuan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita akan menuntun saudara-saudara kita juga. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam tatanan baru kehidupan New Normal Life ini. Jadilah kehendakmu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta HKBP Resort Surabaya, pimpinan jemaat HKBP Waru, serta Parhalado. Begitu juga seluruh pelayan ibadah kita minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan terimalah salam kami. Salam sehat. Horas.